Oke rekan-rekan, apakah suara saya bisa oke, terdengar ya. Baik, ya jadi kemarin saya sempat iseng-iseng posting di Facebook gitu ya. Kalau saya ini pertama kali saya coba live streaming di Facebook dan sepertinya kemarin saya juga sempat beberapa kali mengulik tools ya, yang mungkin kalau rekan-rekan yang berkali-kali streaming melalui YouTube atau kanal lain mungkin sudah terbiasa dengan tools ini. Tapi ini pertama kali saya menggunakan OBS gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang kurang atau ada yang mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan merasa tidak nyaman gitu ya. Sekaligus percobaan lah gitu. Dan alhamdulillah kemarin sempat di Facebook ada sampai 450 sekian, saya nggak hafal jumlahnya ya, komentar komentar dan like ya dari rekan-rekan yang mungkin mengikuti halaman Facebook saya begitu saat saya melontarkan ide gimana kalau kita sesekali live lah ya, karena saya belum pernah juga gitu kan, belum pernah juga live streaming. Ternyata banyak juga yang membalas gitu, sehingga kemarin saya ya udahlah kita cobalah iseng-iseng percobaan gitu ya, kita live stream dan harapannya nanti ya rekan-rekan bisa mengambil apa ya, sedikit lah pelajaran atau hikmah ya live streaming, meskipun hari ini hari libur ya kalau di tanggalan, tapi mudah-mudahan kita bisa mengisi liburan kita, meskipun tiap hari kayaknya libur terus gitu ya kalau dosen. Mudah-mudahan bisa mengisi acara hari ini dengan sesuatu yang bermanfaat lah begitu. Nah oke rekan-rekan, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya reviewer atau editor itu membaca sebuah paper begitu ya. Saya kira ini sesuatu yang mungkin rekan-rekan jarang sekali melihat gitu ya. Kalau menulis saya yakin banyak di antara rekan-rekan yang ada di sini sudah pintar-pintar lah ya, sudah ahli. Di sini ada beberapa kolega saya, ini saya sapa dulu, ada Mas Guru, ada Mas Andri, Prof Wisnu juga kayaknya tadi sempat gabung juga, ada Nia Kurniawati dari UIN Sunan Gunung Jati ya, Fehmi Effendi dari manajemen UPI, dan kayaknya masih banyak lagi nih, saya mungkin nggak bisa scrolling satu-satu ya. Bu Wiwin, ada juga Pak Agustiawan, banyak ya, jadi yang join. Saya kira kalau masalah menulis sudah banyak banget yang sharing beberapa acara webinar kemarin. Ini kebetulan ada Prof Wisnu juga di sini. Itu juga sedikit banyak menyinggung teknik menulis gitu ya. Bahkan ini sekalian promosi nih ya, IEEE ke depan akan ada beberapa acara webinar, mungkin yang waktu dekat akan ada acara webinar tentang menulis paper untuk conference. Nah, saya sarankan rekan-rekan nanti ikut juga. Nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat Facebooknya Prof Wisnu ya. Prof Wisnu Jatmiko tadi hadir juga di sini. Nanti bisa dicek lah, Facebook beliau itu aktif sekali, nanti bisa dicek kapan waktunya begitu. Tapi saya kira ada hal penting yang rekan-rekan perlu tahu ketika rekan-rekan itu menulis paper ya. Terutama menulis paper ini kan sebenarnya kan kita menulis untuk orang lain juga gitu, bukan hanya untuk kita sendiri. Nah, kita harus tahu bahwa sebenarnya reviewer dan editor itu ya seperti kita semua gitu ya. Jadi mereka adalah dosen, mereka adalah profesor juga, dan mereka waktunya juga tidak sebagaimana yang kita bayangkan luang gitu ya, tiap hari buka paper yang direview, enggak juga gitu. Kecuali memang editor yang memang dia dedicated untuk bekerja di sana ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat nanti di beberapa publishing company itu ada beberapa editor yang memang dia dibayar di situ gitu. Jadi dia dibayar di situ dan dia memang bekerja di sana, meluangkan waktunya untuk membaca satu persatu ya. Saya pernah ikut training dari Nature, itu ada satu orang editor profesional. Dia cerita tiap hari itu dia menerima hampir 200 email. Ya, rekan-rekan bayangkan tiap hari menerima hampir 200 email, dan dia harus mendistribusikan email itu dari pagi sampai sore itu ya. Itu ke associate editor. 200 email ya. Kita menerima email 10 aja tiap hari itu udah puyeng gitu ya. Ini 200 email dan dia harus distribusikan satu persatu itu, atau mereject langsung saat itu juga.
Ya, jadi editor adalah pintu utama. Ya, editor adalah pintu utama. Ketika rekan-rekan mengirim paper itu yang pertama kali memeriksa itu biasanya editornya. Begitu. Itu yang sampai ke saya ceritanya. Dan tiap hari dia memeriksa sebanyak itu, gitu ya. Kemudian dia harus memutuskan email ini bisa dia forward ke papernya bisa dia forward ke associate editornya atau enggak gitu ya. Nah, artinya begini, ketika kita membayangkan situasi semacam itu, maka kita kemudian berpikir, ternyata editor tuh waktunya sibuk sekali gitu ya tiap hari. Apalagi editor yang sampingan gitu ya, bukan pekerjaan utama. Mungkin seperti saya, misalkan saya editor di jurnal AEJ, ya, ASEAN Engineering Journal itu terindex Scopus juga. Nanti rekan-rekan bisa cek ya jurnal ini, sekalian promosi juga ini. ASEAN Engineering Journal itu untuk nggak hanya teknik elektro ya. Saya kebetulan datang dari teknik elektro, teknologi informasi, tapi teman-teman yang di luar itu bisa submit ya. Nanti rekan bisa cek di internet ASEAN Engineering Journal. Itu kami hampir tiap 2 minggu sekali itu ada request untuk kita ini reject atau kita distribute ke reviewer gitu ya. Nah, jadi kita ini waktunya mepet ya teman-teman, rekan. Waktu kita itu betul-betul padat, dan menjadi reviewer atau editor itu pekerjaan voluntary. Ya, most of us ya, kebanyakan dari kita itu pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan utama, sehingga terkadang kita itu mengerjakan pekerjaan review atau mendistribute paper itu ya maaf ya, itu waktu-waktu sisa begitu. Ini yang uh, mindset yang rekan-rekan perlu perlu tanamkan pada saat menulis. Ya, jadi maka dari itu ya, kalau rekan-rekan tahu bahwa ternyata editor pun sibuk gitu ya, reviewer apalagi sibuk juga gitu ya, maka rekan-rekan harus mudahkan mereka. Ya, mudahkan mereka dengan cara apa? Nah, ini yang nanti kita coba kupas hari ini ya. Jadi sebenarnya ketika kita itu membaca paper kami ya sebagai reviewer atau editor itu seperti apa ya. Saya coba masuk ke ini, saya ada beberapa slide sebenarnya. Cuma ya kemarin juga kilat aja kita bikin gitu ya. Saya bikin kilat. Jadi saya mau mulai dulu dari alasan kenapa sebuah manuskrip itu ditolak. Ya, ini 5 alasan utama rekan-rekan. Saya sudah pernah posting ini di YouTube saya, tapi udah lama banget. Nanti kalau rekan-rekan mau lihat videonya, silahkan buka youtube.com/wibirama ya. Jadi channel saya di situ ada di playlistnya di scientific writing kalau nggak salah. Nanti lihat 5 alasan kenapa paper itu ditolak. Nah, ini saya cuma ngulang aja sebenarnya. Jadi yang pertama itu nggak ada kontribusinya. Scientific kontribusinya 0. Ya, tahunya dari mana? Tahu gitu ya. Seorang editor atau reviewer tuh kalau dia berpengalaman atau sering baca paper tuh ngerti. Wah, ini pekerjaannya udah pernah dilakukan ini, atau wah ini trivial aja, ini main-main aja, nggak bukan sesuatu yang penting gitu ya. Itu kita tahu gitu. Nah, ini masing-masing bidang ilmu itu scientific contribution-nya berbeda. Ya, kalau di bidang kami ya itu ada 3 macam yang sering di apa ya, 3 macam pattern ya. Kontribusi itu bisa ada 3 macam. Yang pertama, memecahkan masalah lama dengan metode baru atau improvement type research ya. Ini sangat sering dilakukan ya. Jadi ada permasalahan yang sudah sering dikaji oleh peneliti sebelumnya, tapi mungkin metode yang sudah ada sebelumnya nggak cukup. Nah, terus rekan-rekan improve metode yang sudah ada, propose new method ya. Ini tipe kebaruan yang pertama. Tipe kebaruan yang kedua itu solving new problem with old method. Kebalikannya ya, kalau yang tadi adalah old problem with new method, kalau yang kedua adalah solving new problem, problemnya baru tapi metodenya sudah pernah ada. Ini biasanya muncul kalau kolaborasi dengan bidang lain ya. Jadi kalau rekan-rekan implementasi riset rekan-rekan dengan misalkan teknik elektro dengan psikologi misalkan. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya mungkin multidisiplin. Akhirnya muncul new problem kan. Nah, terapkan metode yang sudah pernah ada sebelumnya di situ, nanti bisa jadi kebaruan. Ya, atau kombinasi dari pertama dan kedua ya. Jadi new problem with new method. Itu aja sebenarnya ya. Nanti yang turunan yang lain itu tambahan-tambahan aja. Misalkan performanya diimprove meskipun resources-nya tetap gitu ya, atau menggunakan resources yang low cost, atau proving mathematical theorem. Itu sebenarnya kan turunan aja dari 3 macam tadi.
Ya. Jadi yang pertama rekan-rekan harus ngerti dulu kalau di bidang rekan-rekan tuh scientific contribution-nya itu apa gitu ya. Nanti di bidang sosial lain lagi. Saya pernah ditanya oleh rekan-rekan bidang sosial, Pak, saya itu melakukan studi yang lokal. Bagaimana saya bisa mengangkat studi yang lokal ini, sifatnya localized, misalkan di area tertentu ya, di daerah tertentu, di Sumatera, di Riau gitu ya. Ini bagaimana bisa saya jual untuk international readers. Nah, saya bilang begini, ada nggak hal yang jadi common issue di lokasi yang Anda pelajari itu, ya, yang mana kemudian common issue ini bisa ditemukan di lokasi lain. Ya, jadi di situ saya memberi saran ke rekan saya yang bertanya itu, Mas, kalau kamu mau ngangkat paper kayak gini, itu yang dijual uh, common issue-nya. Kecuali ada jurnal yang memang dia apa ya menerima spesifik atau topik spesifik yang terkait dengan area tertentu ya. Tapi itu sangat jarang biasanya. Yang umum adalah ketika kita melakukan studi kasus tertentu, itu harus ada common problem yang itu ditemukan di tempat lain. Dan itu make sense untuk international readers. Ya, sehingga yang Anda kerjakan itu bisa dijual. Ini banyak sekali ditemui di rekan-rekan yang misalkan studi sosial ya, yang mungkin background-nya dari apa kemarin yang datang ke saya ada ilmu budaya gitu ya, kemudian dari teman-teman di studi bahasa itu juga sempat nanya juga ke saya, kemudian dari ilmu politik pernah datang juga ke kampus, kami ada diskusi gitu ya, waktu itu kita ada program kalau rekan-rekan ikutin Facebook saya pernah karena request juga sih ya, ada kayak semacam private gitu ya, konsultasi privat juga, itu banyak teman-teman yang datang dan problemnya sama, jadi dia nggak ngerti scientific contribution di bidang dia itu apa. Nah ini biasanya itu karena bahan bacaannya kurang, jadi dia nggak pernah baca paper dan nggak ngerti yang mau dijual itu apa. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, itu terlalu banyak grammatical errors atau salah tulis. Ini saya kira ini sangat sensitif ya. Kalau kami ya sebagai editor atau reviewer, itu menilai kecakapan penulis itu dengan bagaimana dia menuangkan tulisannya dalam bahasa Inggris yang baik. Nah, ini pentingnya teman-teman tidak harus pinter ngomong bahasa Inggris, ya, tapi teman-teman harus ngerti bagaimana cara menuangkan ide itu dalam bahasa Inggris yang benar, proper academic English. Ya, gitu ya. Jadi ini yang rekan-rekan perlu perlu ketahui. Rekan-rekan perlu belajar how to explain your idea in proper academic English. Ini yang maaf ya, ini kalau menurut kami begitu bahasa Inggrisnya jelek itu udahlah, ini kembaliin aja, reject gitu ya. Ini jujur ya, ini kalau saya sebagai seorang editor gitu ya, kami ini pekerjaan banyak gitu ya. Kami udah nggak sempat lagi membaca secara detail konten papernya seperti apa tuh udah nggak sempat. Maka cara paling mudah untuk melihat seseorang itu dia care nggak dengan papernya, itu kita lihat bagaimana dia menggunakan bahasa Inggris untuk nulis. Maaf ya, mungkin ini terkesan ofensif ya, atau mungkin kok songong banget gitu ya, mungkin Anda akan ngomong seperti itu gitu ya, tapi itu realitasnya seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai ada salah ketik, jangan sampai ada salah grammar gitu ya. Makanya seseorang yang biasa menulis itu biasanya dia punya tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Kalau seorang pernah menulis paper yang ya katakanlah ini grade-nya tinggi ya, Anda publish di high impact factor atau yang key-nya tinggi gitu ya, itu tuntutan tuh apa teliti itu sangat-sangat demanding di sana. Jadi Anda harus betul-betul, you have to make sure that there is one 100% apa ya grammatical usage ya, good grammatical usage 100%, harus 100% tuh bener gitu loh ya. Nomor 3, alasan di rejectnya kenapa? Karena eksperimennya nggak valid. Anda nggak mengikuti standar di bidang ilmu Anda. Kok bisa, kenapa? Apakah hal itu umum? Ya umum. Karena cara berpikir kita, itu ketika keluar hasil kita baru mikir mau dipublish di mana. Padahal yang benar adalah sebelum Anda melakukan eksperimen, Anda harus baca paper dulu. Sehingga seluruh tahapan eksperimen itu diarahkan supaya bisa terpublikasi. Jadi dengan standar publikasi yang ada, itu yang benar. Jadi jangan pernah melakukan riset, ambil data apalagi, sebelum Anda ngerti standar yang diinginkan oleh
jurnal target Anda seperti apa. Ya, ini hal yang berulang kali kami temukan ya. Ketika kami baca, kok gini lagi gitu ya. Ini nggak standar papernya gitu ya. Experimental metodenya itu nggak sesuai dengan yang kami pahami sebagai metode yang benar di bidang kami misalkan gitu ya. Itu kami udah nggak bakal meneruskan lagi. Ini udah nggak layak. Jumlah sampelnya kurang misalkan. Ini kan ada beberapa bidang ilmu teman-teman saya lihat banyak banget nih yang dari ilmu sosial ya. Saya kira ini banyak beberapa teman-teman yang gabung di sini ada yang dari ilmu saya lihat ada beberapa ilmu sosial. Biasanya dipermasalahkan apa? Jumlah partisipan misalkan, ya kan? Jumlah sampel. Bener nggak? Nah, terus metode pengambilan datanya, kuesionernya udah valid apa belum? Ini saya beberapa kali terima konsultasi dari teman-teman, kuesionernya nggak valid. Ya belum divalidasi. Gimana mau bisa dapat data yang bagus kalau instrumennya nggak divalidasi coba? Ya rekan-rekan. Jadi sebelum Anda ngambil data, sebelum Anda ngambil melakukan eksperimen, sebelum Anda riset, itu baca paper dulu. Gitu. Sehingga nanti pada saat Anda eksperimen, itu semua prosedur eksperimen itu standar sesuai dengan yang akan rekan-rekan publikasikan. Oke? Itu yang alasan nomor 3. Kemudian alasan nomor 4, out of scope atau out of current interest. Maksudnya gimana itu Pak Sunu gitu ya? Gini rekan-rekan, jadi kami ketika memaintain sebuah jurnal, itu biasanya kan ada topik-topik yang hot tuh. Ya kalau kami di elektro IT gitu ya, saya kira teman-teman elektro IT semua udah tahu lah bahwa sekarang topik yang hot kan berkaitan dengan AI gitu ya, Artificial Intelligence atau IoT gitu ya, Internet of Things, Big Data, ya robotics, hal-hal seperti itulah. Ya, maka kalau rekan-rekan tidak mengikuti, maaf ya ini kadang ofensif juga ya, kalau tidak mengikuti alur atau tidak mengikuti tren yang sedang berkembang di discussion di paper tadi atau di jurnal tadi, maka kadang-kadang editor berpikir ini nggak menarik untuk readernya gitu ya, dan memperkecil peluang sitasi. Maaf ini saya juga bocorin dikit gitu ya, kita sebagai editor itu kadang si malakama juga gitu ya, kita punya tanggung jawab bahwa paper ini juga kalau bisa readership-nya tinggi gitu loh. Tidak hanya itu aja, bahkan kalau mungkin setiap terbitan itu kita mendapatkan pembaca baru. Artinya apa? Artinya kualitas paper yang kemudian kita loloskan untuk terbit gitu ya. Itu ya kalau bisa yang bagus lah gitu, sehingga dibaca oleh orang gitu ya, dan syukur-syukur itu disitasi kan gitu. Ya kan, semua editor pasti punya mimpi bahwa jurnalnya itu berkembang dengan baik ya, mendapatkan respon yang bagus ya, dibaca, tidak hanya disitasi ya. Saya tadi pagi udah nulis di halaman Facebook, reputasi itu lebih penting dari citasi, benar nggak? Jadi nanti teman-teman silahkan lihat di halaman Facebook saya, yang penting paper itu dibaca. Nah untuk bisa dibaca itu ya artinya harus bagus gitu kan, nggak asal-asalan gitu ya. Sehingga kalau papernya out of scope atau out of current interest, ya kami terpaksa dengan sangat berat hati itu menolak gitu ya. Oke ya, jadi itu udah 4 alasannya. Kemudian yang kelima, itu referensinya kuno rekan-rekan. Maaf, ini mungkin di beberapa bidang ilmu masalah referensi ini jadi apa ya? Ya ada perbedaan lah ya. Kalau mungkin engineering atau di bidang lain mungkin nggak masalah referensi kuno juga nggak masalah ya, tahun 90 masukin gitu ya. Tapi kalau di bidang kami ya engineering, itu nggak mungkin seperti itu rekan-rekan. Jadi begini, saya mau cerita, referensi ini menjadi sebuah gambaran bahwa riset yang Anda lakukan itu adalah frontiers, di garis depan. Ya, ini pengalaman pribadi saya ya, saya pernah di reject gara-gara referensi saya itu telat setahun ya. Jadi editor jurnal yang waktu itu saya kirimi manuskrip itu minta, "Mbok kamu kalau mensitasi referensi itu yang mbok 3 tahun ke belakang lah gitu. Masa disitasi di paper kamu 7 tahun, 8 tahun." Dia komplain lah begitu ya. Jadi saya harusnya mensitasi itu ya kalau bisa 3 tahun ke belakang lah, atau 4 tahun ke belakang. Alasannya kenapa? Ini kan nanti butuh proses pada saat review, proses review. Nanti kalau terbit itu citasi kamu tuh udah basi banget gitu loh, out of date banget gitu. Itu alasan editornya. Waktu saya tersentak, artinya apa? Artinya referensi yang up to date itu penting banget. Ya, jadi rekan-rekan kalau nanti nulis paper ya, itu
jangan ragu-ragu nanti kalau pada saat rekan-rekan masukin citasi ya di bagian introduction itu ya pilih yang bagus-bagus yang baru ya. Kemudian dari paper yang kalau bisa jurnalnya juga sumbernya yang bagus lah ya, jangan jurnal-jurnal nggak jelas gitu ya Anda masukkan ya, yang predatory apalagi jangan ya. Kalau bisa ya paper-paper yang memang sumbernya bagus ya, impact factor-nya mungkin boleh lah yang tinggi, publisher-nya juga yang bagus gitu ya. Masukkan sebagai referensi terbaru sehingga Anda memberi impresi lah ya, minimal ke kami sebagai editor ini, oh ini orang ini ngikutin tren gitu ya. Dia baca paper-paper terbaru, dia baca terbitan-terbitan penulis sebelumnya ya kan. Bahkan kalau mungkin, maaf ya ini jujur aja, sebelum Anda masukkan paper ke sebuah jurnal, itu kalau ada topik-topik yang sesuai dengan paper Anda ya disitasi lah. Ya, misal Anda mau masuk ke jurnal A, baca-baca dulu lah artikel yang ada di jurnal A itu ya. Kenapa? Karena kan di situ kan ada komunitasnya. Biasanya penulis-penulis yang ada di jurnal A itu nanti akan jadi reviewer. Ibarat kata Anda mau masuk ke kampung yang Anda belum pernah berinteraksi sebelumnya di situ. Ya ada rapat RT. Masa ya Anda langsung duduk ngomong di situ. Wah, nama saya Sunu, saya mau usul di sini. Ini harusnya jalan nih bongkar semua betulnya kan nggak mungkin ya. Anda pasti akan ketemu dulu dengan Pak RT-nya, Pak, mohon maaf saya warga baru Pak di sini belum pernah bersilaturahim, saya mau masukkan usul, gimana ya Pak caranya? Pak RT ini adalah editornya Mas, ya rekan-rekan ya. Jadi Anda ketemu dulu dengan Pak RT-nya, ya, terus Anda tidak langsung masuk ke forumnya, ya pasti ditulis dulu mungkin usulannya atau sampaikan ke Pak RT-nya, nanti Pak RT-nya akan menyampaikan ke para sesepuh yang ada di situ. Nah, setelah sesepuhnya membaca usulan Anda atau tahu, baru nanti Anda bisa diterima di komunitas itu. Jadi, Anda perlu ngerti yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di forum itu apa gitu ya. Jangan sampai Anda tiba-tiba masuk, bawa usulannya udah basi gitu ya. Nggak pernah ngelihat forum itu baru ngomong apa, itu jangan sampai ya. Ini saya menganalogikan ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti ngirim paper, baca-baca dulu lah ya artikel yang ada di jurnal itu apa sih, topiknya itu apa, yang baru ngetren itu apa, yang banyak disitasi itu apa ya, yang baru banyak diperbincangkan itu apa, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ini alasan kenapa sih kemudian paper itu banyak di reject ya dari sudut pandang editor. Oke. Nah, mungkin slide berikutnya saya akan cepat aja, ini udah jam 10, nanti saya coba jawab pertanyaan yang lain ya, sebelum nanti habis ini saya coba live demo ya. Jadi ini beberapa hal yang kami pikirkan biasanya kalau seorang reviewer itu membaca paper itu apa sih yang dilihat. Yang pertama, problem penelitiannya ya. Rekan-rekan harus bedakan antara problem dengan latar belakang. Ini banyak yang kebalik-balik gitu ya, latar belakang jadi problem jadi latar belakang, akhirnya apa, papernya nggak bunyi sama sekali ya. Bedakan, latar belakang itu bisa Anda ambil dari permasalahan yang ada di lapangan ya, yang ada dari data NGO, dari data apapun, data survei, statistik segala macam Anda bisa dapat gitu ya. Tapi research problem ya, sekali lagi research problem itu mutlak harus didapat dari paper. Ingat ya, bedakan antara research problem dengan latar belakang ya, terutama untuk jurnal-jurnal yang bagus ya. Ini research problemnya harus firm betul ya, itu ya. Kemudian kenapa masalah itu penting, jadi masalah itu harus penting untuk dipecahkan. Kalau nggak penting ngapain diteliti gitu ya, repot-repot amat gitu. Makanya Anda harus menjelaskan ke readernya, harus jelaskan ke editornya, ke reviewernya ya nggak, masalah ini penting Pak, kenapa kalau nggak dipecahkan nanti umat manusia itu akan mati semua misalkan. Wah, ini kan agak fantastis kan gitu ya, atau apalah gitu ya. Anda harus jelaskan gitu ya, kenapa masalah penelitian Anda itu implikasinya penting ini ya. Nggak apa-apa Anda mungkin sedikit mungkin agak hiperbol, tapi ya tetap harus ilmiah gitu ya, didukung dengan data. Tapi Anda harus jelaskan kenapa masalah itu penting dan apakah sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Kalau belum pernah dikerjakan, Anda bisa bilang di situ ya, to the best knowledge of authors ya kan, there is no research that address this problem. Nah, itu kan kata-katanya kan seperti itu ya. Kemudian solusinya baru nggak? Ini biasanya kalau editor sudah pengalaman itu ngerti, wah ini cuman ngerjakan yang sebelumnya ya, nggak ada bedanya dengan yang sudah terbit.
dan seterusnya. Jadi editor tuh pasti tahu. Kenapa? Kerjaannya baca paper gitu ya. Kerjanya baca paper. Anda kalau editornya gaek gitu ya, udah pengalaman, wah itu berat gitu ya. Jadi Anda harus 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 jujur juga gitu ya. Kalau memang barunya di bagian mana gitu loh. Anda harus jelaskan kebaruan Anda itu di bagian mana. Ya kan? Kontribusinya apa. Oke. Kemudian abstrak. Abstrak dan kesimpulan tuh bagian pertama yang dibaca oleh reviewer dan editor. Nanti saya kasih lihat nih ya. Jadi abstrak itu kan bagian yang paling mencolok ketika paper itu dikirim ya, manuskrip ya. Ya setelah baca judulnya, ya biasanya kalau double blind review nggak ada autornya ya, nggak ada autornya. Nah yang dibaca langsung abstraknya. Abstrak ini juga harus padat ya. Nanti saya coba kasih lihat contoh susunan abstrak. Saya sudah pernah posting juga, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Dan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus nyambung sama abstraknya. Dan nggak boleh overclaim. Apa itu overclaim? Nggak sesuai sama hasil penelitiannya. Begitu ada overclaim, ini nggak bener, langsung kita reject. Ya. Jadi ingat, kesimpulan harus relevan dengan hasil penelitiannya dan nggak boleh overclaim. Nggak boleh Anda kayak orang jualan obat ya, ini bisa menyembuhkan segala penyakit, nggak ada cacatnya. Nggak mungkin, hasil penelitian itu pasti ada cacatnya. Dan itu harus ada acknowledge di situ. Ya, kelemahannya apa? Harus ada acknowledge. Kenapa? Paper yang baik itu paper yang bisa menimbulkan ide penelitian baru. Ingat ya, ini editor itu akan sangat suka kalau paper itu nanti memantik future discussion atau memantik future publication. Sehingga apa? Nggak apa-apa di highlight ada future works-nya, ada sesuatu yang harus diperbaiki, ya kan? Ada improvement di sana. It's okay. Ya, so jangan overclaim, jangan terlalu banyak Anda mengeksploitasi ya paper Anda sendiri. Kemudian gambar dan tabel. Ya, gambar dan tabel ini juga penting. Jadi gambar yang jelas, tabel yang jelas, yang informatif tuh kita suka sekali ya. Bahkan itu sesuatu yang menurut kami sebagai editor dan reviewer tuh sesuatu yang saya kira ya itu yang kita tunggu-tunggu lah. Ya, kalau bisa baca gambar atau baca tabel langsung ngerti hasilnya gitu loh. Nggak harus baca paragrafnya, males kita. Jujur. Bukannya kita nggak mau baca, bukan. Tapi yang harus dibaca kan nggak cuma paper Anda gitu. Ada puluhan paper lain ya yang harus kami handle kadang-kadang ya. Bahkan reviewer itu sampai nolak-nolak. Saya ini beberapa kali diminta nge-review beberapa jurnal itu ya enggak semua saya setujui. Kenapa? Waktunya udah nggak ada. Wong paper bimbingan saja belum saya baca, apalagi baca paper orang lain kan gitu. Ya. Oke rekan-rekan, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Kemudian live demo ya. Oke, kita sekarang coba live demo. Ini ada paper yang setengah jadi sih sebenarnya. Nggak apa-apa, ini paper bimbingan saya juga. Sekedar for the sake of live demo ya. Kita coba lihat secara umum dulu dari struktur paper ya. Jadi kalau Anda nulis itu biasanya ada abstrak. Ini kebetulan paper conference ya. Jadi mungkin pendek aja, nggak akan panjang, tapi secara umum kan strukturnya mirip-mirip ya. Nah, paper ini mengikuti struktur IEEE. Kebetulan kami dari bidang engineering, nanti untuk bidang lain saya kira ada template-nya sendiri ya. Nah, apa yang pertama kali kita lihat? Oke, setelah judul dan author ya, ini judul kita tutupin ya supaya nggak malu juga lah yang nulis kan gitu ya. Setelah judulnya dilihat, yang pertama kali dibaca apa rekan-rekan? Yang pertama kali dibaca ini ya, bagian abstrak ini. Nih, bagian abstrak itu kita baca. Set, kita scanning. Habis itu biasanya kalau saya sebagai reviewer, itu saya akan melihat-lihat dulu lah. Oh, oke. Ngerti isinya kayak gini. Terus saya turunkan, lihat gambarnya. Lihat flowchart-nya, ya kan? Lihat figures, lihat equation gitu ya. Itu seperti itu. Jadi dari abstrak lihat ke gambar, habis itu lihat ke equation gitu ya. Terus lihat experimental result. Nah, kemudian ini belum detail ya, kita hanya skimming aja. Terus habis itu lihat conclusion ya. Lihat conclusion, kesimpulan. Nah, kita kan tadi udah baca abstraknya sebentar lah. Nah, kemudian kita lihat conclusion-nya. Oh, ini conclusion-nya kayak gini gitu ya. Nah, terus rekan-rekan, ini ada satu rahasia yang saya mau kasih tahu nih ke rekan-rekan ya. Tahu nggak bagian reference?
Ini pasti banyak yang nggak ngecek. Artinya apa? Anda cuma mengandalkan reference manager, tempelkan, jebret, compile, jebret, kirim. Bagus nggak kira-kira yang kayak gitu? Ada yang ngomong, saya coba lihat komentarnya nih. Oh, malah minta diupload di YouTube. Ya, nanti saya upload ya. Tapi gini rekan-rekan. Bagian reference atau daftar pustaka ini, itu bagian yang rekan-rekan wajib perhatikan secara serius ya, rekan-rekan ya. Ini saya nggak bohong nih. Kenapa? Saya sebagai editor itu akan ngecek tingkat ketelitian penulis itu dari daftar pustaka. Nih ya, saya kasih bocoran ya. Ini bocoran cuma untuk teman-teman yang live hari ini nih. Sama nanti yang lihat rekaman lah ya. Saya akan ngecek tingkat ketelitian rekan-rekan. Saya akan mengecek tingkat ketelitian rekan-rekan itu dari daftar pustaka. Caranya gimana? Tak lihat satu-satu. Nih, ini daftar pustaka. Ya, kalau rekan-rekan familiar dengan format IEEE, ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh nomor 5 yang tak bold ini apa yang tak highlight ini ya. Nomor 5 dan nomor 6. Coba yang nggak ada apa ini di sini? Ada yang tahu nggak ini? Ini yang nggak ada adalah nama jurnalnya atau nama conference-nya atau apapun itulah proceeding-nya ya. Di sini ada nama orangnya, nama penulisnya, judul artikelnya, tapi dia langsung loncat. Volume 2002, ini nggak jelas nih, 01 2002 ini nggak jelas. Paper page 15 sampai 22. Ya, ini ada komentarnya. Kebetulan ini kerjaan bimbingan saya, langsung saya komentari. Mas, ini referensinya dari mana? Jurnal conference paper atau buku? Tak tanya. Ini kalau di mata reviewer atau editor ini udah flaws banget gitu ya. Artinya apa? Artinya Anda nggak care sama paper Anda gitu. Daftar pustaka. Padahal kan sepele ya, rekan-rekan ya. Anda mungkin nggak pernah membayangkan kalau daftar pustaka itu jadi apa namanya, jadi catatan kan, jadi sesuatu yang betul-betul dilihat gitu. Tapi kalau bagi kami ya, sebagai seorang editor atau reviewer, itu daftar pustaka itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengakses eh, apa tingkat ketelitian Anda lah gitu ya. Yang bisa kami lakukan untuk mengakses tingkat ketelitian Anda. Oke. Sama juga yang di bawah ini, meskipun ini paper saya sendiri diambil oleh bimbingan saya tanya juga, ini diambil dari mana? Meskipun saya tahu itu kan paper saya gitu ya. Tapi saya tanya sama dia, sama penulisnya. Ya. Ini saya memperlakukan paper bimbingan saya itu seperti saya mereview paper orang lain. Jadi standar yang saya pakai sama. Makanya kejem aja nggak apa-apa gitu ya. Ini diambil dari mana? Jurnal, conference atau apa? Ya gitu ya. Jadi daftar pustaka rekan-rekan pokoknya pastikan ini save dulu lah. Kenapa? Karena nih lihat ya yang nomor 10 nih. Ini malah nggak jelas. ML MP LTD gitu. Ini apa gitu ya? Nama atau apa? Ya. Oke ya. Jadi daftar pustaka itu rekan-rekan harus pastikan save dulu ya. Kemudian yang kedua, setelah daftar pustaka itu kita obok-obok gitu ya, kita lihat secara detail, kita lihat abstraknya. Nah, sebelum saya kasih tahu abstrak itu seperti apa, saya mau reminder dulu ke teman-teman bahwa abstrak itu komponennya kira-kira seperti ini kalau engineering. Mungkin nanti di bidang lain ada beberapa susunan yang mungkin sedikit berbeda ya. Misalkan kalau di engineering ini ya, isinya general problem in your field itu apa gitu ya. Kemudian ada research gap. Nah, rekan-rekan begini, Anda harus bisa membedakan antara latar belakang dengan research gap ya. Sekali lagi latar belakang itu bisa Anda ambil dari misalkan ya data di BPS, Anda tahu ya Badan Pusat Statistik, atau data dari NGO tertentu atau dari organisasi apapun atau dari project Anda di lapangan tuh boleh ya, general problem in your field. Jadi masalah umum di field Anda itu apa sih sebenarnya. Nah, tapi ketika Anda menuliskan spesifik problem atau research gap-nya, itu Anda harus spesifik ngambil dari paper.
Oke, harus spesifik ngambil dari paper. Kemudian di sini yang penting juga adalah propose method atau propose solutionnya. Itu harus keluar di situ. Yang esensial apa, metodenya apa, Anda pakai berapa partisipan, dan seterusnya. Ya, jadi 3 itu selesai. Kemudian yang 2 terakhir adalah key result atau key findingnya, di hasil yang paling penting itu apa. Kalau ada improvementnya berapa persen misalkan, atau kalau ada peningkatan performa, peningkatannya seperti apa, dan yang terakhir ya, implikasinya apa. Oke, jadi di abstrak itu Anda harus jelaskan begini. Oke, aku udah dapat improvement 5% nih. 5% itu maknanya apa? Kembalikan ke bagian yang atas. Jadi di bagian atas kan ada general problem kan. Itu implikasi itu eh, harus nyambung sama general problemnya rekan-rekan. Ini di bidang kami ya, di bidang engineering ini wajib ada. 5 komponen ini wajib ada, dan ini jadi salah satu eh, metrik juga bagi kami untuk mengakses paper itu bunyi nggak, dalam tanda petik ya. Bunyi itu artinya begini, make sense nggak, worth nggak sih untuk kami untuk melanjutkan baca gitu loh kira-kira. Ya, kenapa banyak paper yang reject by abstract? Jujur aja ya rekan-rekan, kami waktunya terbatas, baca abstrak yang nggak karuan tuh udah rasanya pusing banget ya. Sehingga eh, kadang-kadang kami baca abstrak yang nggak jelas itu udah males gitu ya. Sehingga eh, ya reject aja gitu ya. Maaf ya, ini mungkin terkesan agak arogan banget ya. Enggak juga sih gitu ya. That's the way we work gitu ya. Jadi kalau abstraknya nggak bener ya, ya nggak usah diterusin gitu lah kira-kira. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini paper bimbingan saya, kita lihat aja abstraknya. Udah sesuai belum gitu kan. Oke, Anda lihat secara sekilas ya rekan-rekan ya. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ini kita zoom dulu deh, ada yang protes nanti Pak nggak kelihatan gitu ya. Sebentar. Oke, Anda nggak harus ngerti isinya apa, gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat pembukaannya terlalu panjang gitu ya. Dia belum cerita masalahnya, tapi latar belakang itu panjang banget gitu ya. Sampai sini nih. Ini latar belakang masalahnya sampai sini. Coba, ya. Ini wasting time ya untuk beberapa reviewer. Wah, ini udah nggak bagus. Itu kesan pertama loh ya. Latar belakang panjang banget. Terus apa? Masalahnya di mana? Kita mau cari gap yang dia pecahkan, ya kan? Ternyata apa? Dia gap statementnya di sini, this is gapnya. Ya. Some object selection method using similarity measure such as Euclidean distance and person product moment coefficient still achieve ya low accuracy. Ini kan yang dia angkat. Ya, ini setelah kalimat kesekian baru dia ngomong. Ini udah nggak bener banget gitu ya. Makanya saran saya di sini adalah ini harus diperbaikin. Oke, waktu saya ngomong ke bimbingan saya ini nggak boleh nih kayak gini terlalu panjang, it's too long gitu ya. You have to shorten the background. Gitu ya. Nah, ini dia baru cerita masalah problemnya di sini. Terus propose metodenya, we address the accuracy problem with, ini udah salah nih ya, harusnya pakai ya, novel approach using deep learning. Ini metode kecerdasan buatan, rekan-rekan nggak perlu tahu ya deep learning itu apa, tapi kalau yang tahu syukur, alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Nah, ada satu loncatan di sini yang nggak nyambung. Setelah dia ngomong deep learning, ini untuk yang even orang yang ngerti deep learning ini juga bingung nih ya. By using long short-term memory to perform object selection task. Ya. Ini subjeknya apa, ya verb-nya yang mana, objeknya yang mana nggak jelas. Ini udah fatal flaw banget gitu ya. Fatal flaw banget. Jadi kalau rekan-rekan eh, ada paper yang seperti ini, wah udah gitu ya. Kalau saya jadi editornya langsung tak kembaliin. Ya. Males banget gitu ya. Saya baca, wah sini nggak jelas ya. Balikin aja gitu. Ngapain kita, maaf ya, kerja gratisan juga kan gitu kan ya, tapi tetap kita profesional gitu kan. Balikin aja, kenapa nggak worth untuk dibaca belakangnya. Itu kesan pertama kami waktu membaca paper seperti itu, jujur aja ya. Jadi rekan-rekan ini bener-bener harus take care bener masalah grammar ya, masalah bagaimana how to explain something ya.
ini nggak jelas nih. By using long short term memory to perform execution task. Hubungannya apa LSTM sama deep learning ini nggak dijelasin. Ya, kalau teman-teman yang ngerti deep learning mungkin akan itu kan bagian dari deep learning Pak. Iya, itu kan kalau Anda yang ngerti kan nggak semua pembaca ngerti gitu loh. Gitu ya. Jadi itu harus dijelaskan. Terus kenapa milih deep learning? Ya, justifikasinya apa? Ya, harus dijelaskan. Ya. Ini nggak dijelaskan. Kenapa tiba-tiba dia milih deep learning? Ya. The result shows that ini juga keliru ya. Ini harusnya achieve ya. Kalau it kan nanti verbnya juga harus yang ketiga. Bukan verb pertama ya, yang achieves ya. Nah, karena kan ini it ya. It achieves ya. Tapi it-nya ini menunjukkan yang mana? Ini juga membingungkan ya. 95,47% accuracy. Terus ngapain gitu ya? Kalau udah 95,47% ini terus apa gitu ya manfaatnya kan? Kenapa? Karena dia nggak jelasin improvementnya. Ya, harusnya kan dijelasin dulu. Yang sebelumnya itu akurasinya berapa, ya kan? Saya bisa improve berapa persen gitu loh. Terus improvement berapa persen itu maknanya apa? Bener nggak? Saya bisa improve 5%. 5% improvement itu maknanya adalah bla 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 bla. Nah, itu baru bener. Tapi ini it achieve 95,47%. Terus ngapain gitu ya? Apa ini bagus? Kan nggak ngerti kita. Ya kan? Kalau editor akan berpikir seperti itu rekan-rekan. Ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan hanya apa ya menuliskan hasil tapi nggak memaknai. Ingat ya bahwa kita harus ngerti implikasi risknya itu apa. Ya. In future our result may be used as a guidance. Masa ya semua riset jadi guidance juga gitu kan. Ya nggak semua riset jadi guidance, tapi hasilnya apa maknanya itu harus dijelaskan ya. Sehingga saya bisa katakan ini sekaligus ini draft pertama, kalau sekarang udah lebih baik ya. Yang saya pakai ini adalah draft yang betul-betul masih raw. Ini paper kayak gini ya. Kalau untuk kami sebagai reviewer atau editor itu udah maaf ya nggak layak gitu. Kami biasanya langsung ini udah nggak bener gitu ya. Dan kami nanti akan tulis panjang itu di bagian review. Oh ini novelty-nya nggak jelas gitu ya. Metodenya juga explanation-nya juga kurang dan seterusnya. Meskipun kami belum baca ke bawah. Ya ini. Jadi teman-teman mohon nanti harus hati-hati pada saat nulis abstrak ya. Biasakan nulis abstrak itu setelah semuanya selesai itu dicek lagi abstraknya. Jangan ada kesalahan grammar, kesalahan ketik ya. Contohnya gimana? Lihat kesalahan ketik nih ya. Ini ini ada satu yang nggak ada spasinya. Kalau rekan-rekan lihat di sini, tak komennya ini ya, spasinya nggak ada ya. Jadi Tion, navigation. Ini annoying banget gitu ya. Untuk kami sebagai editor reviewer tuh bikin spasi aja nggak bisa gitu kan ya. Kamu terganggu sekali dengan yang seperti ini ya. Udahlah, ini diperbaiki lagi. Ini pasti belum dicek ulang ini ya, belum dibaca. Mungkin sama penulisnya baru nulis pertama kali draft langsung di send, nggak sempet di proofread, nggak sempet di masa menyuruh orang lain untuk proofread kan nggak sopan ya, nyuruh editornya untuk memproofread kan nggak sopan. Makanya rekan-rekan tolong masalah apa kecil, masalah spasi, masalah apa typo apa segala macam jangan sampai keluar, apalagi di abstrak gitu ya, itu fatal banget ya. Terus kesalahan yang lain itu kalimatnya nggak jelas, panjang banget nih ya. Since it provides faster interaction with the application because people naturally look at the object of interest before taking any other action. Coba. Ini bingung ya. Kenapa bingung? Yang pertama di sini ada since. Ya. Since itu jarang dipakai di awal ya. Kenapa? Karena sebenarnya since itu kan mirip kayak because ya. Jadi kayak semacam kata sambung gitulah untuk menerangkan induk kalimat kan. Ya kalau Anda punya induk kalimat terus because bla 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 kan gitu kan. Nah, ini since-nya diletakkan di depan. Artinya apa? Artinya kita mengharap ada induk kalimat kan. Betul nggak? Kenapa? Karena since diletakkan di depan itu berarti kan ada anak kalimat nih. Induk kalimatnya apa ya? Since it provides faster interaction ya, we propose, ya induk kalimatnya adalah we propose bla bla bla. Ini nggak ada. Since it provides faster interaction with the application because loh, ya, anak kalimat lagi yang luar gitu ya. Jadi ini anak yang punya anak gitu ya. Since it provides faster interaction with the application because people naturally look, nggak jelas gitu ya. Begitu editor atau reviewer itu membaca satu kalimat yang dia nggak paham maknanya, itu kerjaan Anda dianggap jelek semuanya. Maaf nih ya, Anda seorang yang expert di programming, expert di bidang tertentu,
expert di wah pokoknya jos gitu ya, Anda punya pengalaman riset jam terbang luar biasa, tapi kalau Anda nulisnya kurang bagus ya, maaf aja gitu ya, kami sebagai editor atau reviewer itu akan menganggap pekerjaan Anda jelek seluruhnya gitu ya. Jadi rekan-rekan yang nanti nulis paper itu mohon betul-betul diperhatikan flow-nya, bahasa Inggrisnya dan seterusnya gitu ya, supaya ketika kami pertama kali baca ini, meskipun kami bukan bukan native speaker ya, saya bukan seorang yang lahir kemudian bisa ngomong bahasa Inggris tuh enggak gitu ya, tapi kami ngerti lah kalau membaca tulisan pakai bahasa Inggris tuh maknanya apa tuh kita ngerti lah, dikit-dikit kita pasti tahu gitu ya. Apalagi mereka yang native speaker. Kalau Anda nanti submit ke jurnal-jurnal internasional di Eropa ya atau di Amerika, itu hampir bisa dipastikan editornya juga mereka kemampuan berbahasanya bagus. Ya, sehingga begitu mereka membaca satu kalimat yang doesn't make sense, bro, gitu ya. Udah itu semua konten paper Anda itu dianggap jelek. Oke, jadi ini abstrak ya. Oke. Terus kesalahan lain, misalkan apa ya? Coba saya lihat. Mungkin kita langsung masuk ke coba bagian introduction. Oke, ada satu hal yang penulis pemula itu dia bingung biasanya ketika menggunakan partikel ya. Yang paling sering salah ya digunakan dalam paper itu adalah partikel a dan the. Oke. A dan the. Nah, ini nanti rekan-rekan belajar bahasa Inggris lagi nih. A itu nanti dipakainya di mana, the itu dipakainya di mana. Partikel A ya, A dan the itu ya. A and the. Swiping a touchpad ya, touching a display dan sebagainya udah benar. Ya. Tapi ini ada satu yang aneh nih ya di sini. Saya sebagai seorang reviewer akan baca gitu ya. People need to do one or more activities to interact with the computer. Ya, bla 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 gitu ya. Anda akan menggunakan partikel the itu hanya untuk objek yang sudah Anda jelaskan sebelumnya. Ya. Komputer ini kan masih umum. Komputer yang mana gitu ya. Maka nggak boleh sebenarnya pakai the di situ. Anda pakainya ya. People need to do one or more activities to interact with the computer. Ya. For example, typing in a keyboard, ya, moving and clicking a mouse. Jadi di situ pakai harusnya. Kenapa? Karena any computer you can use it, ya. Jadi jangan sampai Anda pakai the untuk sesuatu yang belum Anda jelaskan sebelumnya. Oke. Dan nanti penggunaannya akan sedikit berbeda untuk yang countable dan uncountable ya, yang nggak bisa dihitung. Ya, kayak information itu dia masuknya ke uncountable, ya. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sering rekan-rekan salah gitu ya. Kemudian oke, ada lagi nggak ya yang bisa kita ulik? Oke, ini juga sesuatu yang mungkin sering kita temukan di paper ya. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan kata to, ya, to, ini grammar banget ini ya. Anda harus mengikutinya dengan verb ya. Dan verbnya bukan plus ing seperti ini, tapi dia to describe kayak gitu ya. Jadi pastikan penggunaan grammar ini benar-benar jangan sampai ada keliru ya. Grammatical errors itu kita nggak, we don't accept any grammatical errors, oke? We use, ya ini ya, we using, ini salah nih ya, we use atau use. Nah, masalah grammar nih gimana? Ini sering juga teman-teman yang nulis paper nih bingung. Ada satu tips yang bolehlah saya share di sini juga. Ketika Anda menceritakan paper sebelumnya atau penelitian sebelumnya, atau mungkin nanti akan cerita tentang gap-nya ya di bagian introduction, itu Anda bisa menggunakan past tense untuk menceritakan penelitian sebelumnya, ya. Tapi nanti pada saat Anda menceritakan gap atau research problem yang mau Anda angkat, itu Anda bisa pakai past present kalau nggak salah ya, has not been investigated. Jadi have atau has terus plus not gitu ya, terus verb 3. Jadi berikan
kesan ke pembaca bahwa problem itu sudah ada sejak dulu, sejak paper-paper sebelumnya diterbitkan sampai sekarang itu belum terselesaikan. Nah, tenses yang pas yang untuk menjelaskan itu adalah kami biasanya menggunakan past perfect ya, past perfect. Jadi has atau have not been investigated by prior works gitu. Itu di bagian introduction untuk memperkenalkan permasalahan yang ingin dipecahkan. Tapi kalau rekan-rekan nanti menyelesaikan membahas penelitian sebelumnya itu boleh pakai past tense ya, jadi lampau semua. Cuma nanti pada saat meng-highlight problemnya itu you have to use tadi ya has atau have not ya have been investigated dan seterusnya itu. Oke. Terus material and methods saya kira ini standar banget, tapi yang paling penting di sini Anda harus menjelaskan secara detail ya, supaya apa? Supaya peneliti yang lain itu bisa merekonstruksi penelitian Anda itu hanya dengan membaca. Which is gampang-gampang susah juga. Seberapa detail sih kita harus menjelaskan. Nah, ini berbeda untuk masing-masing bidang ilmu. Oke, jadi saran saya Anda baca beberapa paper yang memang bagus kualitasnya untuk melihat seberapa dense atau seberapa padat bagian metode itu ditulis. Ya, kalau di bidang engineering, saya kira kami punya standar sendiri. Misalkan alatnya itu seperti apa, ini ya yang kita pakai. Terus versi softwarenya itu seperti apa versinya, jumlah datanya berapa, datanya diambil dari mana, begitu ya. Itu standar kita punya lah. Biasanya editor tuh ada kayak semacam checklist gitu untuk ngecek metode ini layak nggak untuk direplikasi ya. Jadi harapannya Anda jelaskan metode itu supaya yang baca itu bisa mereplicate ya, meniru atau bukan meniru, mempraktekkan apa yang Anda tulis di paper itu. So you have to make sure that the method is explained in sufficient detail gitu ya. Ini pesan saya untuk teman-teman yang nanti nulis ya. Terus flowchart ini juga, jangan sampai keliru, ini saya belum komen sih, tapi standar ya. Ini mungkin ada beberapa yang nanti perlu diperbaiki, tapi yang jelas gambar itu juga pengaruh ya. Dan jangan sampai gambar itu redundan ya. Jadi kalau Anda taruh gambar di sana, jangan sampai Anda taruh tabel juga di situ. Jadi memilih gambar dan tabel itu ada triknya. Kalau Anda ingin nampilin tren ya, misalkan tren akurasinya naik atau akurasinya turun, itu pakai gambar grafik ya. Jadi menggunakan grafik, gambar atau tabel itu ada triknya. Saya nggak mungkin jelasin secara in detail di webinar atau di live streaming kali ini. Saya cuma pesan aja, you have to know when you have to use graphics or table ya. Jadi Anda harus ngerti kapan Anda pakai grafik bagan untuk gambarin tren gitu ya, atau kapan Anda pakai tabel gitu. Nah, tabel dipakai buat apa? Buat menunjukkan detailnya. Kalau let's say misalkan Anda butuh menjelaskan yang angka di belakang koma, let's say. Nah, itu pakai tabel boleh lah. Tapi kalau mau nunjukin trennya atau menunjukkan pattern tertentu, you have to use figures ya, instead of table gitu ya. Anda harus pakai gambar daripada pakai tabel kan gitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit. Oh, udah jam 11.22. Let's see. Apakah ada beberapa pertanyaan di sini? I think ada nggak ya yang mau nanya? Ini teman-teman saya semua nih yang masuk. Ada nggak ya yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya komen aja di di bagian kolom komentar. Nanti saya coba. I'm not sure ya. Share materinya, share video oke lah ya. Tapi kalau share materi, I'm not sure ya. Karena ada beberapa yang seperti paper ini kan sebenarnya kan copyrighted ya. Jadi kita nggak bisa share the whole contents ya. Tapi kalau videonya nanti, insya Allah ini kan nanti akan di ini ya, akan di save kan di Facebook. Jadi nanti Anda bisa replay juga sih, gitu. Ada yang mau tanya nggak nih teman-teman yang di kolom komentar? Let's say saya nggak tahu nih, ada beberapa yang masuk.
Saya coba tanggepin dulu. New comment. Mudah-mudahan kalian bisa kita jawab. Oke, nanti kalau nggak bisa kita jawab langsung, nanti kita coba kasih komen ya pada saat nanti sudah streamingnya sudah selesai. Saya juga bisa aja nanti kasih komentar di sana gitu. Oke, seberapa penting cover letter? Wah, penting banget, Mas. Sorry, saya tadi nggak jelasin masalah cover letter ya. Perhaps next time lah. Jadi gini, kalau anda ngirim jurnal, itu cover letter itu very very important ya. Kenapa? Satu, cover letter itu menunjukkan who you are. Oke. Saran saya, cover letter itu ada kop organisasi, afiliasi. Misal Anda dari universitas tertentu ya. Misal dari UGM atau ITB atau ITS atau universitas lain di luar negeri lah. Make sure that you have headernya itu ya. Jadi header universitas masuk di cover letter itu. Terus ada surat keterangan, surat pengantar dari bos Anda, kepala departemen kah, syukur-syukur dekannya. Jadi kayak semacam surat pengantar tuh kayak semacam apa ya? Sebelum si editor itu nanti buka manuskripnya, dia akan baca dulu surat pengantarnya, Mas. Nah, surat pengantar ini you have to make sure that ini strong enough lah untuk mempengaruhi persepsi bahwa riset ini tuh nggak main-main gitu loh. Kenapa? Karena dia disupport oleh universitas, disupport oleh kampus, disupport oleh kepala departemennya. So you have to put name of your head of department itu masuk di cover letternya kalau bisa. Ya, jadi ada yang dari Anda juga jelasin ke editor, dear editor in chief, Prof siapa gitu kan. Terus Anda jelasin ini papernya tentang apa, judulnya apa. Habis itu Anda bisa jelasin novelty-nya di mana, relevansinya sama jurnalnya apa, that's it gitu ya. Anda nggak ada conflict of interest. Terus tambahin lagi cover letter pengantar dari atasannya, dari atasan Anda. Misalkan dari kepala departemen atau dean, dekan, gitu, kalau mungkin ya, menjelaskan penelitian itu apa dan positioning penelitian di universitas itu seperti apa. Wow, itu powerful banget. Jadi Anda masukin cover letter itu, cover letter punya Anda, cover letter dari dean ya, atasan. Wow, itu editor kalau nerima itu dia nggak akan main-main mas sama manuskripnya gitu ya. Jadi in some case penting banget mas, in some cases penting banget. Jadi please make sure cover letter tersedia ya. Saran baca paper yang bagus, saya nggak bisa ngasih direct point ya. Anda baca paper di mana, terus paper ini bisa bagus atau enggak, Anda langsung grade, nggak bisa. Gini, kalau saya lebih prefer penerbit dulu deh. Penerbit dulu, Anda lihat penerbitnya di mana. Terus habis itu setelah penerbit Anda lihat rankingnya, ranking paper. It's okay to see the impact factor atau key-nya key berapa. It's okay ya. Jadi yang paling pertama penerbit dulu ya. Penerbit ini menentukan paper itu di handle dengan proper atau enggak. So kalau penerbitnya abal-abal, maaf ya, saya enggak no offense juga sih, tapi enggak semua penerbit itu bagus ya. Jadi kalau Anda punya paper dari penerbit yang enggak jelas ya, bisa jadi paper itu juga enggak dihandle dengan proper. Sehingga saran saya penerbit itu kalau bisa yang bereputasi. Kalau di bidang kami ada IEEE, ada Sage, ada Wiley, ya, ada Springer, ada Elsevier, banyak banget ya. Tapi penerbit ini memang krusial. Habis itu baru lihat ranking jurnalnya ya rekan-rekan ya. Anda bisa pakai ukurannya terserah lah, pakai SGR atau pakai impact factor lah atau Q1 Q2, it's up to you ya. Tapi yang penting kalau saya sih lebih suka penerbit atau society yang menerbitkan itu siapa gitu ya. Terus let's see, apakah bisa meletakkan gambar grafik di halaman yang berbeda? It's okay, tapi jangan terlalu jauh dengan jarak citasinya. Oke, jadi kalau Anda ngasih gambar, ya, please make sure that you cite the pictures or tables itu nggak terlalu jauh gitu loh dari gambarnya. Kenapa? Karena kita repot nanti bukanya. Ya, pada saat kita baca, loh, ini as seen in figure 3. Figure 3-nya di mana? Di halaman paling belakang. Wah, berat gitu ya. Ya kalau ketemu gambarnya. Kalau enggak kan repot gitu ya. Sehingga jarak antara gambar dengan citasinya di teks itu jangan sampai terlalu jauh. It's very very important point juga untuk teman-teman yang nulis, sebab
kadang-kadang nanti kalau kita udah masuk ke detail assessment itu kita akan lihat apakah setiap gambar dan tabel itu disitasi dengan proper di sana. Ya, jadi teman-teman nanti tolong itu perhatikan betul peletakan gambar. Apa yang sebaiknya ditulis dipaparkan di bagian introduksi supaya reviewer itu yang pertama harus rekan-rekan jelaskan adalah apa yang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, ya, prior works-nya itu apa, dan apa yang belum dilakukan penelitian sebelumnya atau gap-nya, oke? Dan kenapa gap itu penting untuk dipecahkan. Itu aja sih. Jadi apa yang ditulis peneliti sebelumnya dan apa yang mereka kerjakan dan apa yang belum mereka kerjakan. Nah, begitu Anda nanti nulis itu, jelaskan juga important points-nya apa untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Oke? Terus, let's see, ini ada banyak banget pertanyaan. Mungkin saya nggak bisa jawab satu persatu, nanti kita jawab pakai komen aja ya. Terus, latar belakang boleh masukkan teori atau paper references. Nggak semua paper memperbolehkan Anda memasukkan teori ya, Mas. Jadi kadang-kadang gini, you don't have to explain all the things ya. Jadi Anda nggak harus menjelaskan teori bertele-tele. Kenapa? You have to find it by yourself in textbook. Yang perlu kita ketahui di sini sebagai editor atau reviewer adalah positioning riset Anda terhadap riset yang sebelumnya. Gitu loh. Jadi kalau riset Anda itu barunya itu dari mana asalnya? Gitu. Jadi nggak perlu Anda nulis deep learning adalah ini, artificial intelligence adalah ini, nggak perlu. Di bagian latar belakang itu nggak perlu seperti itu. Ya, kalau Anda mau masukkan teori sedikit mungkin yaitu di bagian materials and method, tapi kadang itu pun nggak semua teori kita masukkan ya. Kalau yang nggak relevan ya kita nggak akan masukkan di sana ya. Jadi yang paling penting adalah positioning ya. Nah, untuk ngerti seperti apa cara menceritakannya, Anda harus rajin-rajin baca paper di bidang Anda. Kenapa? Karena style tiap-tiap field itu beda. Ya, jadi Anda nanti silahkan baca paper di field Anda, terus nanti dilihat cara apa storytellingnya. Jadi paper itu juga ada storytellingnya juga gitu ya. Trik memperlihatkan novelty pada paper. Triknya adalah dengan melakukan contrasting. Tadi saya sudah jelaskan penelitian sebelumnya itu melakukan ini. However, ya, Anda harus ada kontras di sana. Ada kata kunci however, ya. Prior works ya have not considered apa ya. Jadi dengan melakukan contrasting itu orang akan dapat sinyal bahwa ada pekerjaan yang belum selesai nih. There is unfinished business gitu. Jadi ada pekerjaan yang belum selesai dan itu akan Anda selesaikan gitu ya. Jadi Anda cerita, ini loh penelitian sebelumnya udah begini, dia udah ngerjakan seperti ini, hasilnya seperti ini. However, ya, prior works ya have not considered bla 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 bla. Ya, terus implikasinya apa gitu ya. Kalau itu belum dipecahkan atau nggak dipecahkan, itu implikasinya apa? Gitu ya. Oke, let's see. Oh, a lot of questions ya. Mungkin nanti akan saya jawab sebagian di komen. So, idealnya referensi tadi udah saya jelasin 3 tahun untuk yang fast growing fields. Boleh 5 tahun, Bu Dwina ya. Boleh 5 tahun. But I suggest you to put 3 years. Oke, itu untuk positioning novelty ya. Jadi kalau bisa yang baru ya. Terus standar komponen isi abstrak tadi udah saya jelaskan. Yang jelas untuk tiap-tiap field beda. Kalau field engineering tadi udah, nanti bisa dilihat Bu rekamannya. Terus Mas Suni tanya bagaimana trik membuat manuskrip ketika result and discussion disatukan. It's okay, disatukan nggak masalah, result and discussion. But you have to make sure that result itu clear enough ya, bahwa belum ada interpretasi di sana gitu. Sementara discussion itu you have to interpret the result, dan kadang-kadang kita harus menghubungkan ke penelitian sebelumnya, Mas. Di beberapa jurnal memang disatuin sih. Kalau saya lihat misalkan ya di Nature itu ada kayak gambar gitu, terus ada caption jelasin hasilnya, terus habis itu dia discuss hasilnya itu seperti apa gitu ya. Jadi gambar, komentar, brief commentary about the figures, terus habis itu dia discuss di situ. Ya ini style jurnal aja sih. Artinya masing-masing jurnal dia punya style masing-masing. Kalau di bidang kami di engineering biasanya
biasanya ditimpukin dulu semua masuk jadi satu result jebret gitu ya di satu subsection. Terus habis itu nanti ada subsection lain yang dia discuss. Jadi nanti diulang lagi figure ini itu maksudnya begini, terus apa interpretasinya apa gitu. Di bagian engineering biasanya ada discussion section sendiri gitu ya. Terus pernah pengalaman kita diminta oleh suatu jurnal harus ada review dari tim etika institusi. Saya pernah sih ada satu manuskrip masuk itu harus melampirkan ini mas, kayak semacam ethical clearance gitu ya. Tapi ini normally ini untuk riset yang melibatkan participants ya, human participants. Jadi misalkan Anda invite human participants, risetnya nempelin sensor gitu ya, atau pokoknya ada treatment tertentu lah ke participants. Nah itu biasanya Anda ada ethical clearance di sana, oke? Dan itu wajib. Biasanya editor akan minta mana sertifikat ethical clearance-nya. Supaya apa? Supaya Anda nggak misconduct terhadap hasil eksperimennya. Atau Anda kalau ada sesuatu yang merugikan tuh Anda, ya ini proteksi ya untuk participants ya. Semuanya harus clear ya. Sehingga jurnalnya nanti nggak dituduh ini publikasi yang belum dicek clearance-nya dan seterusnya ya. Jadi mereka ingin clear masalah itu. Oke ya, ini Mas Rizmi udah. Terus lalu mensintesa gap riset yang baik yang nantinya embrio. Oke, gap riset itu tadi Pak udah saya jelasin, itu dari paper-paper sebelumnya yang kualitasnya bagus ya. Jadi Anda harus baca jurnal-jurnal yang kualitasnya tinggi ya, high impact factor ya, kalau bisa ya. Dan relevan dengan risetnya. Jadi 3 sampai 5 tahun ke belakang. Bagaimana cara menulis bagian result yang baik? Karena biasanya kan banyak berupa tabel of figures tanpa ada banyak narasi yang mendeskripsikan hasil riset. Oke, hasil riset yang baik betul. Jadi pertama kali yang harus Anda lakukan itu adalah tempelin dulu hasilnya. Ceplek, tempelin dulu gambarnya. Terus habis itu Anda jelasin what happens with inside the pictures ya. Kalau ada tren, Anda jelasin ada tren di sana ya. Kalau ada yang bagian yang lebih tinggi, jelasin bagian yang lebih tinggi seperti apa. Kemudian tampilkan hasil statistiknya. Biasanya kan kalau angka kita analisis ada statistiknya mas. Ya, jadi nggak sekedar redescription gambar itu nggak seperti itu, tapi we extract information. Ya, kita ngasih the most important information from the pictures ya. Average-nya berapa gitu ya. Jadi itu hal-hal yang Anda deskripsikan dari result. Terus standar deviasinya, kenapa yang ini ada yang tinggi, ada yang rendah, dan seterusnya. Baru kemudian interpretasinya itu nanti masuk di discussion. Ya, bandingkan dengan riset sebelumnya, bandingkan dengan latar belakangnya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, so many comments. Kayaknya nggak mungkin saya jawab semuanya ini ya. Sebuah paper review diterima. Oke, ini terakhir nih ya, saya jawab dari Bu Afiati Amaluddin. Review paper itu diterima, itu kalau Ibu bisa menunjukkan selling point-nya apa di review paper itu. Ya, jadi nggak semua review paper itu bermanfaat. Ibu harus menunjukkan kenapa review paper itu dibutuhkan, kenapa pembaca itu penting untuk baca review paper itu, dan direction atau future work di field yang Ibu review itu nanti arahnya mau kemana. Saya sendiri, I have no experience ya, prior experience untuk nulis review paper ke jurnal, tapi kalau di beberapa conference saya sudah pernah beberapa kali nulis ya. Nah, itu memang a little bit different with original articles ya. Jadi biasanya ada kayak semacam ya tadi alasannya kenapa untuk nulis review paper ya, future direction-nya kemana dan seterusnya. Cover letter tadi udah ya, saya udah jelasin. Apakah review editor berhak memberikan saran mengubah judul artikel? Yes, we have privilege to suggest the author ya. Jadi kalau dikatakan ini jelek nih judulnya, harusnya begini, ya turutin aja gitu, nggak usah banyak protes gitu kan. Kalau editor udah bilang gitu, turutin aja gitu ya. Kalau dilihat di IEEE, gambar selalu diposisikan pada bagian atas. Menurut saya sih nggak ada aturan baku ya, tapi memudahkan pembaca supaya dia nggak putus ketika membaca artikelnya ya. Jadi ini ada yang nanya nih, gambar tuh bagusnya di atas atau di bawah? Ya kan, kalau di IEEE kan begitu kan. Sebenarnya nggak ada aturan baku harus di mana. Bahkan ada beberapa tabel yang dia nongol di tengah gitu kan. Tapi menurut saya gambar yang di atas atau di bawah itu membuat teksnya itu konsisten. Jadi ketika kita baca tuh nggak putus alurnya gitu loh. Mudah-mudahan rekan-rekan enjoying lah ya. Jadi 1 jam kita discuss masalah behind the review process ya. Dan insya Allah ke depan mungkin
saya mungkin akan kerjasama dengan beberapa teman-teman yang lain di apa, misalkan kemarin kan sempat juga kita ada training kan, mini academy apa segala macem. Nanti kita umumin deh kalau seumpama nanti kita ada kayak semacam online training atau apa, karena beberapa yang kemarin ikut juga ada yang minta, Mas adain lagi dong request, ada yang DM ke saya juga ya, direct message gitu ya. Cuma saya ngelihat waktunya, kesibukan yang ada sekarang, terus ada pandemi juga, COVID, beberapa teman yang kemarin jadi organizer-nya juga sibuk banget ya. Tapi insya Allah nanti kita infokan kalau ada pelatihan atau apapun itu yang bisa helping others ya, untuk shaping your apa research papers gitu ya. Oke, saya kira itu dulu webinar singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang ketinggalan silakan Anda replay videonya, dan banyak beberapa hal yang sudah saya jelaskan di sini tuh sebenarnya sudah pernah saya jelasin di YouTube channel saya. Jadi nanti kalau rekan-rekan senggang waktunya silakan buka youtube.com/wibirama, nanti silakan lihat video di sana, subscribe ya. Mudah-mudahan nanti beberapa periode ke depan kita akan upload, rekan-rekan bisa ngikutin ya kalau ada update di sana.